Shalom adik-adik, selamat datang di Hosana Happy Kid, tempat di mana kita bisa mendengarkan cerita sekolah minggu, cerita firman Tuhan. Ayo dengarkan kakak bercerita. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di sini sangat luar biasa. Semangat sekali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, cerita sekolah minggu. Adik-adik, Tuhan Allah sungguh sangat baik. Pada malam hari, Tuhan menjaga kita di waktu kita beristirahat saat tidur. Dia juga membangunkan kita di pagi hari, di dalam keadaan tubuh yang sehat. Maka patutlah kita memuji, memuliakan nama Tuhan Allah. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu untuk cerita sekolah minggu yang akan kita dengar. Kita menutup mata, kita melipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari. Karena dari malam sampai pagi, Tuhan sudah menjaga kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi bekal hidup kami di masa yang akan datang, di masa depan kami. Menjadikan kami anak-anak yang bijak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak beri judul Ada Kuasa di dalam Pujian kepada Allah. Dan ayat pokok kita diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Adik-adik sekolah minggu, kitab Mazmur sebagian besar ditulis oleh seorang raja di Israel, yaitu Raja Daud. Raja Daud ini sangat senang memuji Tuhan dari dia masih sangat muda. Dan dalam ayat ini yang baru saja kita baca adalah ajakan untuk memuji Tuhan. Dan tahukah adik-adik bahwa sesungguhnya pencipta kita yang agung, yaitu Tuhan Allah seluruh semesta alam, telah dengan begitu sempurna menciptakan tubuh kita. Coba adik-adik perhatikan tubuh adik-adik di depan cermin. Bukankah begitu sempurnanya adik-adik diciptakan oleh Tuhan? Ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ada mulut untuk berbicara, tangan untuk menggenggam sesuatu, kaki untuk melangkah dan untuk berjalan, serta seluruh anggota tubuh kita yang lainnya yang diciptakan dengan fungsinya masing-masing. Seluruh anggota tubuh kita bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan. Kaki untuk melompat, tangan untuk bertepuk, mulut untuk memuji nama Tuhan lewat kidung pujian. Tetapi terkadang tanpa kita sadari adik-adik, ada anggota tubuh kita yang sering kita pakai untuk menyakiti orang lain, yaitu mulut kita adik-adik. Karena lewat perkataan yang keluar dari mulut kita, kadangkala tak disengajai kita telah melukai perasaan orang lain. Mungkin cuma lewat candaan, namun itu sangat melukai hati orang lain. Pernahkah adik-adik mendengar peribahasa ini? Mulutmu harimaumu, yang memiliki arti bahwa setiap perkataan kita bisa menjadi senjata yang tajam sehingga dapat menyakiti orang lain jika kita tidak menjaga ucapan dan perkataan kita. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjaga setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita, karena sebagai anak-anak sekolah minggu, Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang gemar memuji Tuhan.
seperti ajakan di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Dan lebih dari itu adik-adik, di dalam memuji Tuhan ada sebuah rahasia yang besar. Karena pada saat kita memuji Tuhan, kita akan merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena ada kuasa dalam setiap pujian kita kepada Tuhan. Masih ingatkah adik-adik kisah di penjara Filipi? Iya, baiklah adik-adik. Kakak akan menceritakannya kembali kepada adik-adik sekolah minggu. Cerita ini bisa kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat yang ke-19, sampai ayat yang ke-40. Kisah ini adalah kisah perjalanan Rasul Paulus dan temannya Silas dalam memberitakan Injil di kota Filipi. Pada waktu itu, Paulus dan Silas tiba di kota Filipi. Mereka langsung memberitakan Injil di sana adik-adik. Akan tetapi reaksi dari orang banyak berbeda-beda. Ada beberapa orang yang kurang suka, namun ada juga yang bertobat ketika mendengarkan pemberitaan Injil itu. Salah satunya adalah seorang perempuan yang bernama Lydia. Tetapi orang-orang yang kurang suka dengan mereka menghasut orang-orang yang lain, sehingga akhirnya Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Dan mereka ditempatkan di penjara yang paling tengah, dan tangan serta kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Jadi sangat mustahil adik-adik bagi mereka untuk dapat melarikan diri. Pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, disaksikan oleh para tahanan yang lain adik-adik. Dan tahukah adik-adik apa yang terjadi setelah itu? Setelah mereka berdoa, mereka menyanyikan pujian kepada Allah. Tiba-tiba adik-adik terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat yang membuat sendi-sendi penjara itu goyah. Dan tiba-tiba terbukalah pintu penjara dan terlepaslah belenggu yang membelenggu mereka serta pasungan pasukan itu, sampai-sampai kepala penjara itu hampir mencelakai dirinya sendiri karena ia mengira bahwa seluruh para tahanan sudah melarikan diri. Ketika Paulus melihat itu, ia langsung menghentikannya dan berkata bahwa mereka masih ada di penjara itu utuh, tidak satupun ada yang kabur. Singkat cerita, kepala penjara itu pun dan seisi rumahnya bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari cerita Paulus dan Silas ini bahwa di dalam puji-pujian kita kepada Allah yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, ada kuasa di dalamnya yang mengalir, yang membebaskan kita dari berbagai macam belenggu yang mengikat kita selama ini, yang membuat kita enggan untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, di dalam ibadah, ketika ibadah sekolah minggu, kita ketika diajak untuk memuji Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main lagi ya adik-adik. Jadi mulai sekarang gunakanlah perkataan mulut kita hanya untuk memuji Tuhan saja adik-adik. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau untuk menyakiti perasaan orang lain, walaupun itu hanya sekedar senda gurau saja. Ayo adik-adik, kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hari ini kami sadar Tuhan seringkali lewat perkataan kami tanpa disengaja kami banyak menyakiti perasaan orang lain. Biarlah Tuhan mulut kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Adik-adik, sampai bertemu di video berikutnya. Dan kalau adik-adik suka video ini, silahkan di like, comment, and subscribe. Thank you for watching.